Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Teddy Suandi, NIM 1801416758, kelas manajemen pagi C, tanggal ujian 21 Juni 2020, ujian analisis lingkungan bisnis, dosen pengampu Adi Musalim SEMM. Soal yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Teknologi, E. Etika atau lingkungan, F. Legal atau hukum. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non market strategi. Soal yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menjelaskan lingkungan bisnis. Soal yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tip untuk menjadi pebisnis sukses, dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Baik, saya akan menjawabkan. Inilah jawaban saya. Yang pertama, nomor 1. Baik, jika saya seorang pengusaha, saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, legal atau hukum. Karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari, kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Yang B, lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Yang C, sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membuat pribadi yang baik karena perilaku dan kepribadian seorang cermin di lingkungan sosial. Yang D, teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham juga dengan teknologi karena kita di zaman modern semua secara online, dan kita tidak harus mempromosikan produk kita dengan kerjaan cukup kita posting produk kita tersebut di tempat di internet, misal di WhatsApp, FB, dan Instagram. Politik merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. Yang E, etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasarkan etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya
berarti untuk mencapai suatu tujuan, tetapi berakhir di dalam untuk diri mereka sendiri. Untuk banyak usaha kecil, biaya adalah kekhawatiran. Suatu studi menentukan bahwa 78% dari usaha kecil tidak ada sistem manajemen di lingkungan. Meski demikian, sebagian besar pemilik bisnis benar-benar ingin untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, tetapi diadakan kembali oleh kendala sumber daya serta faktor-faktor lain seperti kekurangan dukungan atau bimbingan. Yang F, legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini, legal atau hukum? Karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang nomor 2, jelaskan apa yang maksudnya dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah upaya pemasaran suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proporsi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui. Strategi pemasaran menurut pada Harley. Yang pertama, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan diri dari hubungan dengan konsumen. Yang kedua, Kurtz. Menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dan menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membuang kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga, jelaskan apa yang maksud dengan strategi bukan pasar atau non market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non pasar sehingga merupakan mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non pasar untuk umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh besar. Lobby politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Yang keempat, jelaskan konsep 4I dan menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan dan kebutuhan. Sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya, atau produk yang harus dibuat
Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Mintalah kritik dan saran dari konsumen Anda, kemudian tampung semua saran dari kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Yang B, price. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam bentuk bisnis. Umumnya konsumen akan menjadi harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga pentingnya Anda menentukan harga yang baik karena harga akan berpengaruh terhadap penjual. Place atau tempat merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda. Dikarenakan pilihlah lokasi yang tempat atau yang pas. Maksudnya pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang. Yang D, promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkatkan. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan, kerja sama, sponsorship, mengikuti bazar, dan banyak lagi. Yang saya akan menjawabkan soal yang kelima. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses, dan jelaskan dari isi tersebut manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Jawaban saya buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Let's Read Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap bisnis. Setiap saat ini banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendali selain menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempersuasif orang dengan cara yang baik dan benar. Tidak hanya penjualan saja, buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pebisnis sebelumnya mulai menjalankan usaha, seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang dijual. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit WordPress bahasa Inggris, jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga Rp 300.000. Inilah yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi Pak.